Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karotibatin auzati sababin kastisqain wajaba fiha syai'ani ahaduma qasdul fi'li aini yatu fi'li sholati wasanihima at-ta'inu. Artinya wa in kanat nafilatan, kalau seandainya sholat tersebut merupakan sholat sunnah, sunnahnya yang muaqqatatan, yang ada waktu-waktunya, karotibatin seperti sholat sunnah rawatib. Rawatib itu sholat-sholat sunnah yang mengikut kepada sholat-sholat fardu seperti qobliyah, ba'diyah. Nah itu namanya sholat rawatib atau rotibah. Ya, jadi itu ada waktunya tuh. Ya qobliyah maghrib, qobliyah ya isya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu termasuk namanya sholat sunnah yang mengekor kepada sholat wajib. Atau masuk juga zati sabab, sholat sunnah yang punya waktu, contohnya yang ada sebabnya. Mana contohnya yang ada sebabnya? Kastisqain, seperti sholat istisqa. Nah itu sholat istisqa adalah sholat yang ada sebabnya. Ketika kondisi ya itu panas, sudah ya mungkin diharapkan untuk turunnya hujan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan bisa sampai setahun enggak hujan-hujan, udah terasa panasnya, sehingga binatang-binatang pun sudah kasihan, tumbuhan pun sudah banyak yang mati. Nah sehingga di situ diharapkan untuk diturunkan air hujan, makanya ada istilahnya sholat istisqa, sholat minta diturunin hujan. Nah itu namanya zatu sabab, sholat yang ada sebabnya. Nah itu istisqa namanya, sinnya litolab. Ya jadi kita sholat minta hujan. Nah mintanya siapa? Sama Allah, makanya kita sholat. Nah itu ada namanya sholat istisqa. Nah ini masuk namanya sholat sunnah yang ada sebabnya. Nah kalau terkait tentang sholat sunnah, baik yang ada waktunya seperti sholat rawatib atau yang ada sebabnya seperti sholat istisqa, wajib fiha syai'ani, wajib pada masalah tersebut 2 yang harus diperhatiin. Ya, jadi pada saat niatnya itu ada 2. Ahaduma qasdul fi'li, yang pertama maksud mengerjakan, ai niyatu fi'li sholati, yaitu niat mengerjakan sholat. Usollinya saya sholat. Nah itu qasdul fi'li namanya. Ya, ketika kita mau sholat sunnah, ya itu harus bilang usolli. Ketika kita mau sholat istisqa, kita harus tanamkan qasdul fi'linya, usolli, sholat. Ya saya ya mau melaksanakan sholat. Nah itu yang pertama. Ya itu harus tuh, namanya qasdul fi'li. Nah yang kedua wasanihima at-ta'inu, yang keduanya ta'in, ditentukan. Sholat apa? Oh qobliyah, disebut usolli ya qobliyah. Qobliyah apa? Maghrib, usolli qobliyatal maghribi. Qobliyah apa? Qobliyah isya, usolli qobliyatal isya. Qobliyah apa? Qobliyah zuhur, usolli qobliyatal zuhri. Nah itu begitu. Ya jadi istilahnya disebutkan ta'innya, qobliyahnya. Wa ba'diyah atau ba'diyahnya. Ya ada lagi qobliyah, ada ba'diyah. Nah itu harus dijelaskan, namanya ta'in. Fi sholatiz zuhri, pada sholat zuhur, wal maghribi, sholat maghrib, wal isya'i, dan sholat isya. Zuhur, maghrib, isya itu 3-tiganya ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya, walaupun ya maghrib itu memang waktunya begitu cepat, segera, tapi tetap ada qobliyah maghrib. Jadi bapak saudara kalau maghrib udah datang di awal, habis azan silahkan sholat qobliyah maghrib. Memang ada beberapa hadis itu menjelaskan
ya dianjurkan untuk qobliyah maghrib. Coba ada yang nanya tuh maghrib sebenarnya ada qobliyah enggak sih? Ya itu menurut kaul yang mu'tamad ada ya qobliyah maghrib. Hanya dititik beratkannya supaya lebih di awal. Ya jangan berlama-lama. Ya jadi kalau maghrib itu beda dengan sholat isya. Kalau sholat isya itu santai, lebih malam lebih bagus sholat isya. Ya jadi sebenarnya kalau sholat isya itu jangan di awal waktu banget. Ya lebih bagus agak ya malaman. Sebab nanti ada sunnah-sunnahnya juga. Ya begitu. Tapi kalau maghrib emang harus di awal. Karena memang waktu maghrib itu sangat cepat sekali di awal. Tetapi tetap walaupun ya maghrib itu waktunya singkat, ada qobliyahnya. Kita dengar suara azan, kita udah di masjid, nah selesai, ayo qobliyah dulu. Qobliyah baru qomat. Nah seperti itu. Itu namanya qobliyah maghrib. Qobliyah isya juga ada. Cuma ini qobliyah maghrib, qobliyah isya ghairu muakkad namanya. Ghairu muakkad. Yang muakkadnya ba'diyahnya. Ba'diyah maghrib muakkad, ba'diyah isya muakkad. Makanya kadang-kadang ada orang kagak qobliyah maghrib, enggak qobliyah isya karena memang situasi kondisinya enggak bisa melakukannya. Tapi ba'diyahnya jangan ditinggalin. Ba'diyah isya jangan ditinggalin. Ba'diyah maghrib jangan ditinggalin. Karena itu muakkad. Nabi belum pernah meninggalkan ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Itu seperti itu. Ya, jadi kita usahakan ba'diyah maghrib sama ba'diyah isya jangan sampai ditinggalkan. Ini kadang-kadang kita qobliyah maghrib kita kerjain, ba'diyahnya kita nggak kerjain. Ya, atau qobliyah isya kita kerjain, ba'diyah isyanya kita nggak kerjain. Padahal yang muakkadnya yang ba'diyahnya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Nah itu ketika kita mau sholat harus dita'inkan tuh. Usolli ba'diyatal maghribi, usolli ba'diyatal isya'i. Jadi itu ba'diyahnya harus disebut. Itu namanya ta'in. Alasannya kenapa? Ya zuhur, maghrib, isya harus disebutkan qobliyah atau ba'diyah. Ini alasannya. Li'anna likullin, karena tiap-tiap satu. Asalnya li'anna likulli wahidin. Nah itu tanwin ini namanya tanwin iwad an harf an kalimatin. Ya ada satu kalimat yang dibuang, mudhofnya dibuang. Li'anna likulli wahidin, karena tiap-tiap satu dari yang tadi disebutkan zuhur, maghrib, isya itu memiliki qobliyatan wa ba'diyatan. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Karena zuhur ada qobliyah ba'diyah, maghrib ada qobliyah ba'diyah, isya ada qobliyah ba'diyah. Makanya ketika kita mau sholat sunnah disebutin tuh ta'in qobliyah apa ba'diyah. Nggak boleh usolli sunnatal maghrib aja nggak boleh. Saya sholat sunnah maghrib. Nah sunnah maghrib ada dua, ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib, sehingga harus dita'inkan. Oh ini saya mau sholat qobliyah, sebutin qobliyahnya. Oh ini saya mau sholat ba'diyah, sebutin ba'diyahnya. Karena memang tiap-tiap satu daripada sholat-sholat yang di atas, zuhur, maghrib, isya, itu memiliki qobliyah dan memiliki ba'diyah, sehingga perlu dijelaskan. Nah bahasa Arabnya namanya ta'in. Tuh mesti ta'inkan. Oh ini qobliyah disebut qobliyah. Oh ini ba'diyah disebut ba'diyahnya. Itu namanya dita'inkan. Bihilafi sunnati subuh wal asri, berbeda sholat sunnah subuh dan asar. Kalau subuh kagak ada ba'diyahnya, sehingga cukup dibilang usolli sunnata subhi, sunnah subuh udah nggak apa-apa, nggak bilang qobliyah karena memang ada ba'diyahnya. Wal asri sunnah asar cukup usolli sunnatal asri, nggak disebut qobliyah, nggak disebut ba'diyah karena memang tidak ada ba'diyahnya. Jadi ketika dibilang sunnah subuh ya qobliyah pasti. Ketika dibilang sunnah asar pasti apa? Qobliyah. Begitu. Usolli sunnatas subhi rakataini. Ya ada lillahi ta'ala. Itu yang maksudnya qobliyah subuh. Saya sholat sunnah subuh ya qobliyah. Usolli sunnatal asri, yang dimaksud apa? Ya sunnah asar itu ya qobliyah karena memang nggak ada ba'diyahnya. Tapi ketika zuhur kita bilang usolli sunnah zuhri nggak boleh.
Ya, ketika kita bilang usolli sunat zuhri tidak boleh. Kenapa? Karena zuhur ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, sehingga harus ditainkan qobliyah, sebut usolli qobliyah az-zuhri. Ketika kita bilang ba'diyah, sebutin usolli ba'diyatal zuhri. Nah itu disebut namanya. Nggak boleh kita bilang usolli sunat az-zuhri. Ketika kita bilang sunat az-zuhri itu yahtamil, nanti memungkinkan kepada qobliyah atau kepada ba'diyah, sehingga perlu diapain? Ditakyin namanya. Jadi kata pengarang kitab bihilafis sunati subuh wal isri, berbeda ya itu dengan sunnah subuh dan asar. Makanya Bapak saudara kalau sholat sunnah subuh jangan bilang qobliyah, nggak usah, udah usolli sunnatas subhi rakaataini, ada alillahi ta'ala, begitu aja cukup. Ya, yang disunnahkan tuh ya sunnah subuh tuh ya yang dibilang khairun minad dunya wa ma fiha, nilai lebih bagus daripada dunia dan isinya. Habis baca Fatihah kita baca surah yang namanya Al-Nasr. Kemudian nanti setelah rakaat kedua habis baca Fatihah baca Alam Taro. Itu kalau bisa jadiin wiridan. Tiap sholat sunnah subuh baca alam. Di rakaat pertama alam, di rakaat kedua alam. Jadi alam nasro sama alam taro. Siapa yang melazimkan membaca dua alam, maka insya Allah dia tidak akan terkena alam. Ya, alam itu artinya apa? Ya, berbagai macam hal-hal yang tidak dikehendaki, kepakiran, penyakit, lain-lain sebagainya. Tulam tusibuhu alamun. Siapa-siapa yang membiasakan sholat sunnah subuhnya membaca dua alam, insya Allah dia diselamatkan dari alam. Nah seperti itu. Tuh subuh udah tuh biasain sholat sunnah subuh alam nasr sama alam taro. Nah kalau asar sunnahnya 4. Usolli sunnatal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, ada alillahi ta'ala. Saya sholat sunnah asar 4 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kadang-kadang ada yang bawa 2, ada yang bawa 4. Tapi saya waktu ngaji sama orang tua saya sendiri diajarin suruh 4 rakaat. Ternyata saya cari-cari hadisnya memang ada banyak yang menerangkan supaya 4. Di antaranya ada hadis yang berbunyi rahimahullahu ra'an man shalla qoblal asri arba'an. Itu hadisnya. Allah akan memberikan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang sholat sunnah asarnya 4 rakaat. Tuh, jadi kalau mau sholat sunnah asar bawa 4 rakaat Bapak Saudara. Itu biasain usolli sunnatul asri arba'a rakaatin. Ya satu salam aja udah langsung. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat langsung tasawuf akhir. Ya, salam. Nah, udah begitu. Nah, itu kalau bisa diamalin begitu. Banyak lagi nanti hadis yang menerangkan ya itu orang yang sholat sunnahnya 4 rakaat seperti sholat dikerjakan di malam hari. Jadi ada perbedaannya yang cukup signifikan tuh ya antara sholat malam dengan sholat siang. Itu kalau kita sholat sunnah malam sama siang, kira-kira mana yang lebih mulia? Lebih mulia malam. Nah kita kalau sholat sunnah asar 4 rakaat itu diumpama seperti kita sholat malam kebanding dengan sholat siang. Begitu juga sholat qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur kalau bisa bawa 4. Ba'diyah zuhur bawa 4. Biasanya kita bawanya 2 gitu. Tapi saya selalu melazimkan 4. Ya, bahkan saya di Masjid At-Thahiri jamaah saya anjurkan qobliyah ya Jumat 4 rakaat. Ya, bukan 2. Kalau 2 udah biasa. Ya, jadi bawa yang 4. Ya, jadi qobliyah Jumat arba'a rakaatin 4 rakaat. Nah itu insya Allah kita ya melakukannya 4 rakaat bandingannya sama seperti orang sholat malam dengan sholat di siang hari. Ya jadi usolli ya
Qobliyah Jumat. Nanti ba'diyah Jumatnya sama 4 rakaat juga, sama seperti ba'diyah zuhur. Jadi qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, zuhurnya 4. Berarti berapa dah? 12. Ya, 4 tambah 4 tambah 4, 12 rakaat kita sholat. Ya, seperti itu. Jadi kalau Bapak udah terbiasa 2 rakaat, tinggal nambahin lagi. Ya, 2 rakaat lagi. Itu ada yang bawa modelnya 2 rakaat salam, nanti tambah 2 rakaat lagi. Tapi ada juga yang bawa langsung 4. Ada yang bawa 4. Ya, jadi langsung 4. Usolli qobliyat az-zuhri 4 rakaatin. Ada yang bawa usolli qobliyat az-zuhri rakaataini. Habis selesai salam dibangun lagi, disolat lagi. Nah, itu perlu diketahui 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad. Gitu. Yang 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaat lagi ghairu muakkad. Jadi 2 ditambah 2 otomatis 4. Jadi yang ngamalin 4 berarti udah penggabungan yang muakkad dengan ghairu muakkad. Tapi kalau yang bawanya qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur 2 itu ya hanya yang muakkad saja. Yang muakkad itu kan ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi semuanya ada berapa? 10. Saya ulangi. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada 10. Nah, kalau mau ditambahin lagi itu yang ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad, yang muakkadnya itu aja 10. Nah, ini yang 10 ini kalau bisa jangan sampai ditinggalin. Ya, kita usahain tuh Bapak Saudara dalam hidup dan kehidupan kita, di samping sholat yang 5 waktu, nah yang muakkadnya nih yang 10 rakaat jangan sampai ditinggalkan. Tinggal ditambah sama apa? Sama witir. Gitu, witir 3. Tuh, tadi kan 10 tambah 3 jadi 13. Ya, itu begitu. Ntar tambah lagi duha 2. Ya, begitu Bapak Saudara. Tapi kalau kita mau yang ghairu muakkadnya lagi nanti asar. Tuh asar termasuk ghairu muakkad. Ada yang bawa 2, ada yang bawa 4. Tapi bagusan bawa yang 4. Nah, itu qobliyah maghrib ghairu muakkad, qobliyah isya ghairu muakkad. Ya, nah itu. Jadi ini hal-hal yang begini nih Bapak Saudara kita harus biasain. Ya, kita karena memang sholat sunnah itu penting. Ya, jadi jangan sampai kita punya modal doang supaya ada untungnya. Kalau kita wajib aja kan cuma modal deh. Ya, kan kita dalam berbisnis jangan modal doang, tapi harus punya untung. Kalau kita modal doang nanti capek. Tapi kalau ada untungnya, nah itu enak. Nah, jadi kita bawa dah yang sunnah-sunnah, jangan sampai kita lupakan. Nah, ini harus ada ta'in namanya. Kemudian apalagi? Ya, contohnya lagi wa fitron wa adha. Ada lagi Idul Fitri, ada Idul Adha. Enggak cukup kita sholat usolli sunnatal Id, enggak boleh. Saya sholat sunnah Id, itu enggak sah. Karena Id ada 2. Bisa Idul Fitri, bisa Idul Adha. Makanya ta'in. Oh, saya sholat Idul Fitri. Oh, saya sholat Idul Adha. Nah, jadi sebutkan fitrnya atau adhanya. Ya, karena itu termasuk yang dapat memungkinkan, mengihtimalkan ya makna Id. Ya, jadi kalau belum dikatakan fitri maka bisa adha, belum disebut adha bisa fitri. Makanya usolli sunnata idil fitri, idil adha. Fala yakfi, maka enggak cukup sunnata idin pakot. Tuh enggak boleh begitu. Usolli sunnatal id, itu enggak cukup. Karena id ada 2, ada idul fitri, ada idul adha. Wasyamsan wa qamaron, begitu juga sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, fil kusufi, pada sholat kusuf. Nah, pada saat sholat kusuf juga kan ada 2 kusuf.
ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Kita nggak bisa bilang usolli sunnatal kusufi, walaupun kata-kata kusuf biasanya dinisbahkan kepada matahari. Usolli sunnatal khusuf, kalau khusuf biasanya dinisbahkannya kepada bulan, tapi tetap harus disebutkan usolli sunnata kusufi syamsi, usolli sunnata khusufil qamari. Nah begitu. Jadi kalau kho qamar biasanya khusufil qamar, kalau kaf kusuf kusufi syamsi. Kan gerhana cuma ada dua, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Tapi mesti disebut ya mataharinya atau bulannya, karena ini mesti ada ta'in. Sama seperti adha dengan fitri tadi. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan niatun nafliyati, yaitu niat sunnah. Ya nggak perlu diniatkan sunnahnya. Ya nggak apa-apa tuh kata-kata nafliyahnya nggak perlu disebutkan, boleh aja. Li'anna nafliyata mulazimatun li nafli, karena ya nafliyahnya itu menetapkan kepada nafal, kepada sunnah. Bal tusannu, cuma menyebutkan kata-kata sunnah hanya disunahkan. Bihilafil fardiyati, berbeda kalau kita mengucapkan kata-kata fardiyah. Kalau fardiyah mesti disebutin tuh fa innaha maka sesungguhnya ya itu ghairu mulazimatin. Kalau kita bilang fardiyah itu mesti disebutkan. Kenapa? Fa innaha ghairu mulazimatin, karena itu tidak melazimkan di nahwi zuhri kepada sumpah zuhur. Fa innaha qad takunu fardhon, maka sesungguhnya itu ya bisa menjadi fardu. Jadi kalau untuk sholat fardu itu mesti harus ada kata-kata fardiyahnya. Ya, tapi kalau untuk sholat sunnah, kata-kata sunnahnya tidak disebut, itu tidak apa-apa. Alasannya kenapa? Kalau nafliyah itu mulazimatun li nafli, tapi kalau fardiyah ghairu mulazimatin. Contohnya apa? Contohnya zuhur. Nah itu nggak boleh kita bilang usolli ya az-zuhra atau usolli sholat az-zuhri, nggak boleh begitu. Saya sholat zuhur, kurang tuh, nggak boleh. Mesti pakai apa? Pakai fardu. Usolli sholat az-zuhri fardon atau usolli fardo zuhri. Jadi kata-kata fardunya mesti disebutkan tuh Bapak Saudara. Karena itu ghairu mulazimah. Tapi kalau sunnah nggak perlu disebutkan, karena dia udah mulazimah, udah pasti sunnah ya sunnah. Siapa aja yang ngerjain ya sunnah. Tapi kalau fardu hanya bagi orang-orang yang sudah baligh, itu jadi fardu. Fa innaha qad takunu fardhon, karena sesungguhnya zuhur itu terkadang menjadi fardu. Wa qad la takunu, dan terkadang juga tidak jadi fardu. Kazalika kama fi sholati sobi, sebagaimana itu terdapat dalam sholat anak-anak. Sobi itu belum balik tuh Bapak Saudara. Jadi kalau anak-anak yang belum balik itu sholatnya bukan menjadi fardu, tetapi dia hanya sunnah. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan, kalau seandainya sholatnya itu sholat sunnah yang mutlak, namanya nafal mutlak ya Bapak. Ya nafal mutlak itu artinya apa? Wahiyallati lam tuqayyad biwaqtin wala sababin. Salat sunnah nafal mutlak yaitu salat yang tidak diikat dengan waktu dan dengan sebab. Tuh, itu namanya nafal mutlak. Tidak terkait dengan waktu dan tidak terkait dengan sebab. Saya salat sunnah, udah sunnah aja. Pokoknya salat sunnah. Nah itu namanya nafal mutlak. Wajib qasdul fi'li faqat, maka kalau kita mengerjakan sholat nafal mutlak hanya wajib qasdul fi'li, bermaksud mengerjakan faqat saja. Jadi kita bilang usolli, udah begitu aja. Allahu akbar, saya sholat, ya udah sholat, itu namanya sunnah nafal mutlak. Ai pahasbu, cukup
bilang usolli. Misalnya kita malam hari mau melaksanakan sholat, usolli Allahu Akbar, atau usolli sunatan rakaataini, saya sholat sunnah 2 rakaat. Sunnah apa? Ya udah sholat sunnah. Nah itu disebut nafal mutlak namanya. Wa ilhaqu bihazu sababin, dan disamakan dengan sholat nafal mutlak itu dengan zu sabab, yang memiliki sebab. Yugni anhu ghairu, yang terkaya daripada yang lainnya. Katahiyatin, seperti sholat tahiyat, tahiyatul masjid. Wasunati wudu'in, sholat sunnah wudu. Wastikharatin, sholat istikharah. Nah ini sama nih, ya sama seperti nafal mutlak tahiyat. Kita sholat 2 rakaat, ya setiap kali kita mau masuk ke masjid kita sholat 2 rakaat, itu udah masuk tahiyat. Kita mau niatkan ataupun tidak, itu masuk tahiyatul masjid. Itu tahiyat begitu gampang jadinya, nggak perlu kita niatkan usolli tahiyatal masjidi rakaataini sunnatan. Mestinya kan begitu komplitnya kita biasanya niatnya. Tapi seandainya bapak saudara niat usolli saja, itu udah namanya tahiyatul masjid. Makanya sholat tahiyatul masjid nggak pakai diniatkan, udah masuk. Tahiyatul masjid, sunnah wudu juga begitu. Kita habis berwudu nih bapak saudara, kemudian kita sholat Allahu Akbar, itu udah masuk sunnah wudu. Walaupun kita niatkan. Biasanya kan kita niatkan tuh, usolli sunnatal wudu'i rakaataini. Kita habis berwudu, sunnahnya wudu. Karena ini penting. Ya sahabat Bilal tuh, dilihat di dalam sorga itu sendalnya udah terdengar bunyinya. Sendal Bilal bin Robah, sahabat Nabi, itu di sorga udah kedengeran. Sementara ya Bilal masih di dunia, Bilal belum meninggal, tapi suara sendalnya, trompetnya sudah ada terdengar di dalam sorga. Sampai-sampai Nabi kagum. Ya termasuk ajib juga nih. Ini Bilal amalannya apaan ini? Ya sendalnya sudah terdengar bunyinya di dalam sorga. Kan hebat. Ketika ditanya, wahai Bilal, emang amalan kamu apa? Kata sahabat Bilal, saya tidak pernah meninggalkan sholat, ya sunnah wudu setiap habis berwudu. Itu amalannya. Habis berwudu sholat. Nah itu nggak perlu diniatkan, nggak apa-apa. Kita habis wudu tuh, kemudian kita sholat, itu masuk sholat sunnah wudu. Kalau seandainya udah azan, kita habis wudu langsung sholat qobliyah, itu qobliyah masuk sunnah wudu. Kalau kita datang dari rumah, ya pas udah azan kita masuk ke masjid, nah itu kita sholat qobliyah, itu masuk juga nanti tahiyatul masjid. Itu jadi kita kagak perlu niatin tahiyatul masjid, udah masuk tahiyatul masjid. Nah kalau qobliyah mesti diniatkan qobliyahnya. Tapi kalau tahiyatul masjid, walaupun kita tidak niatkan, itu udah masuk tahiyatul masjid. Ya, makanya kalau kita datang, ya kemudian kita qobliyah, tahiyatul masjid dapat. Tapi kalau kita baru datang, kita langsung sholat tahiyatul masjid, ya qobliyahnya kagak dapat. Nah makanya kita ambilnya qobliyah supaya tahiyat dapat, ya qobliyah juga dapat. Nah itu yang dimaksud, ya sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu itu disamakan dengan sholat nafal mutlak. Ya, jadi tidak perlu diniatkan, yang penting usolli udah cukup. Usolli saya sholat, ya enggak ditayinkan tuh tahiyatul masjidnya, tidak ditayinkan sunnah wudunya, itu tidak apa-apa. Nah ini ya, keistimewaan tahiyatul masjid dengan sunnah wudu. Terus apalagi wastikharatin, sholat istikharah, wa ihramin, sholat ihram, wa tawafin, sholat tawaf. Habis tawaf kan kita sholat tuh 2 rakaat. Nah itu sama, nggak perlu diniatkan, udah sholat 2 rakaat. Usolli itu pasti sholat tawaf. Ya jadi kan kita sunnahnya begitu. Kalau habis sholat, ya habis tawaf, ya selesai tawafnya cari makom Ibrahim. Jadi nanti kita sholat di belakang makom Ibrahim. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itu namanya sholat tawaf. Ya kita habis tawaf kita sholat. Waduhuli manzilin, ketika masuk rumah, kita kalau dari bepergian masuk rumah sholat sunnah.
wa khurujin minhu, keluar dari rumah. Kalau kita pengen musafir, ya kita mau musafir yang jaraknya udah 2 marhalah, apakah kita pengen umroh, pengen haji dan lain-lain sebagainya, ziarah, itu sholat khuruj namanya. Nah itu juga sama dengan nafal mutlak, kita sholat sunnah aja udah, nggak perlu diniatkan, nggak apa-apa, bisa. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain itu ya, wala hajata ila ta'yini, dan tidak diperlukan ta'yin. Jadi nggak perlu ta'yin ya Bapak Saudara, nggak perlu pakai ta'yin, udah cukup ya, itu keistimewaannya. Jadi tahiyatul masjid ya, kemudian sunnah wudu, istikharah, salat sunnah ihram, tawaf, masuk rumah, keluar rumah, itu sama seperti salat nafal mutlak, tidak dibutuhkan kepada ta'yin lihamlihi alal mutlaki, karena memang dia disamakan dengan mutlak ya, tanpa ada qayyid sama sekali. Fatakunu mustasnatan mimma lahu sababun, maka itu termasuk yang dikecualikan dari apa yang memiliki sebab. Wa'lam, dan ketahuilah annahu yamtani'u, sesungguhnya terlarang jam'u sholataini, menggabung 2 sholat biniyatin, dengan 1 niat. Ada larangan menggabungkan 2 sholat dengan 1 niat, itu nggak boleh ya. Jadi kita ya melaksanakan 2 sholat dengan 1 niat, nggak boleh. Walau naflan maksudan, sekalipun nafal yang dimaksud. Tapi nanti ada pengecualian. Nah seperti ini, amma ghairul maksudi, adapun yang tidak dimaksud, katahiyatin, seperti sholat tahiyat, wastikharatin, sholat istikharah, wa ihramin, sholat ihram, wa tawafin, dan sholat tawaf, wa sunnati wudu, dan sholat sunnah wudu, au ghuslin, atau sholat sunnah mandi, faya juzu jam'uha, maka boleh menggabungkannya, ma'an naflin, bersama sholat sunnah, au fardin, atau sholat fardu, ghairiha, yang lainnya. Tuh boleh tuh begitu. Kita baru datang ke masjid, langsung sholat maghrib. Nah berarti itu termasuk maghrib, dapat pahala sholat maghrib, itu tahiyatul masjid dapat juga di situ bersama sholat fardu. Atau kita datang ke masjid pas lagi azan. Nah makanya ada sunnahnya. Kenapa kita berdiri, jangan duduk? Ketika muazin sedang azan, kita baru datang, sunnahnya kita berdiri saja. Nah nanti selesai azan kita sholat. Itu sholatnya pasti sholat apa? Qobliyah. Nah dengan kita sholat qobliyah, otomatis tahiyatul masjidnya dapat. Makanya tadi tuh kenapa kita dianjurkan untuk berdiri saja, jangan duduk. Sebab biasanya orang kalau udah duduk, nah sudah luput fadilah sholat tahiyatul masjid. Tuh begitu. Makanya kalau kita pengen dapat tahiyatul masjid, ketika muazin udah mengumandangkan suara azannya, kita baru sampai, kita diri aja, diri. Walaupun baru Allahu Akbar, kan cukup lama tuh. Tungguin aja, kita diri terus, berdiri. Nah nanti selesai azan, kita ke sholat qobliyah, sholat qobliyatul isya misalnya, qobliyatul maghrib misalnya, atau yang lain-lain. Allahu Akbar, otomatis tahiyatul masjidnya dapat kita. Ya, jadi tahiyatul masjid dapat, qobliyahnya juga qobliyah dapat. Itu tanpa diniatkan otomatis udah dapat. 1 niat bisa menjadi untuk 2 sholat. Nah seperti itu. Itu namanya ghairul maksud. Katahiyatin seperti sholat tahiyat, wastikharatin, sholat istikharah, wa ihramin, dan sholat ihram, wa tawafin, dan sholat tawaf, wa sunnati wudu'in, sunnah wudu, au ghuslin. Faya juzu, maka boleh jam'uha, menggabungkannya niat, ma'an naflin au fardin, bersama sholat sunnah ataupun bersama dengan sholat fardu ghairiha, yang lainnya. Bal tahsulu, bahkan hasil itu niat sholat tadi, wa yusabu alaiha, dan diberi ganjaran pahala atasnya. Wa ilam yanwiha, sekalipun dia tidak meniatkannya. Tuh, sekalipun dia tidak meniatkannya Bapak Saudara, nah itu tetap dia akan mendapatkan dua-duanya. Niqalahu Syarqawi,
Hal ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syarqawi. Nah, jadi kesimpulan begitu Bapak Saudara. Makanya kita tuh kalau ya baru datang dari masjid, sunnahnya sholat tahiyatul masjid. Kalau kita nggak sholat tahiyatul masjid, hukumnya apa? Makruh. Nah, sekarang bagaimana untuk menghilangkan kemakruhan pada saat kita duduk? Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 3 kali. Ya, jadi kita baca 3 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu kalau kita duduknya udah kagak makruh. Ya, karena memang itu kedudukannya makomnya sama. Itu dijelaskan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah oleh Imam Al-Habib Abdul Al-Haddad. Ya, jadi kalau kita ke masjid, wah ini ada orang lagi ngaji nih. Ya, nggak usah sholat tahiyatul masjid. Ya, kadang-kadang orang kagak paham. Ya, apalagi ada majlis, duduk di sini disolat. Gitu. Mestinya duduk aja. Cuma dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam hati aja dibaca 3 kali. Kedudukannya udah sama dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau di sholat menandakan kebodohannya. Ya, bukan malah tuh orang jadi bener banget. Ya, dia kagak baca kitab tuh. Kalau dibaca kitab dia ngerti. Oh, ini Al-Habib Abdul Al-Haddad tuh dalam kitab Risalatul Mu'awanah mengajarkan begitu. Oh, ini lagi ada taklim. Ya, kita baru datang. Jangan langsung sholat tahiyatul masjid, jangan. Udah duduk aja. Duduk dalam arti baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Kedudukannya udah sama dengan sholat tahiyatul masjid dan tidak makruh. Nah, begitu. Kan ada nih kadang-kadang ya datang dia sholat aja di depan kita gitu. Ya, sangkanya bener banget kali itu. Ya. Nah, padahal ya itu menunjukkan kejahilannya. Nah, begitu. Makanya ibadah perlu ada apa? Perlu ada ilmu. Nah, seperti itu. Nah, kalau lagi azan bagaimana lagi azan? Nah, kalau lagi azan diri aja. Diri. Kemudian nanti selesai azan di mau sholat. Nah, itu sholatnya sholat qobliyah, otomatis tahiyatul masjidnya dapat. Tahiyatul masjidnya dapat. Begitu. Kenapa kagak boleh duduk? Sebab kalau diduduk nanti dibangun lagi, berarti tahiyatul masjidnya udah nggak dapat. Cuma qobliyahnya saja. Ada boleh duduk, tetapi nilai tahiyatul masjid masih didapatkan. Ya, itu apabila dia baru datang dari masjid, haus, pengen minum. Ya. Nah, kalau dia mau minum, diduduk. Ambil air diminum duduk. Nah, kan duduk tuh. Ya, karena minum. Nah, kemudian baru bangun lagi di sholat tahiyatul masjid. Itu belum luput tahiyatul masjid. Kenapa? Karena disunnahkan sama Nabi, kalau kita mau minum, sunnahnya apa? Duduk. Tuh, jadi duduk di situ litta'adzur, ada uzur. Ya, karena memang sunnah Nabi kalau mau minum itu duduk. Sehingga tidak meluputkan fadilah sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau bukan mau minum, diri aja. Kalau kita duduk, ya udah taputuk, ya luput, nggak dianjurkan lagi untuk sholat tahiyatul masjid. Begitu Bapak Saudara. Makanya kita sampai begitu Nabi ngajarinnya. Ya, untuk minum dianjurkannya supaya sambil duduk. Itu begitu. Kalau kita kan ya bagaimana aja. Ya, sampai di rumah karena udah aus banget, ya sambil diri aja kita minum. Nah, ini melanggar daripada aturan dari Rasulullah, sunnah Rasulullah. Satu-satunya Pak, minum boleh sambil berdiri ketika minum air zam-zam. Ya, kalau ketika minum air zam-zam itu ya memang dianjurkannya berdiri. Tuh, makanya kita lihat dah, ya orang-orang yang di Masjidil Haram kalau minum air zam-zam sambil duduk atau sambil diri? Sambil diri. Nggak apa-apa tuh, boleh. Ya, tapi kalau air selain zam-zam duduk. Ya, dianjurkannya untuk duduk. Kalau minum saja disuruh sambil duduk, bagaimana makan? Kan gitu.
Tapi sekarang bagaimana? Banyak nggak orang makan sambil diri? Banyak. Ya. Apalagi kalau kita lagi ya kondangan di gedung-gedung, udah rata-rata sambil berdiri. Karena bangku ya ada, cuma mungkin sangat terbatas. Tapi orang-orang tertentu nggak mau. Ya makanya kita kalau ngundang orang-orang tertentu kasihan, kasih bangku juga dah. Ya jangan sampai dia berdiri. Ya sebab memang dia nggak bisa makan sambil berdiri. Ya, dan itu memang ya menyalahi aturan ya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kembali ke masalah tadi itu. Ya itulah rahasianya kenapa kita kalau orang azan kita diri saja, ya tunggu sampai selesai, jangan duduk. Tujuannya nanti kalau kita sholat, insya Allah apapun sholat yang kita kerjakan tetap tahiyatul masjid dapat. Ya kita sholat qobliyah tetap tahiyatul masjid dapat double. Satu sholat ya itu bisa dapat 2 ganjaran pahala. Jadi tahiyatul masjidnya dapat, qobliyahnya juga dapat. Itu diterangkan oleh Imam Asy-Syarqawi seperti itu. Nah nanti baru tanbihun. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Saudara, ya tadi saya alhamdulillah baru silaturahim ke Habibana Imam Besar Habib Rizik Syihab ya. Beliau nitip salam buat jamaah-jamaah antum. Nah begitu. Jadi alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ya jadi kita doakan semoga beliau tetap dalam keadaan sehat. Ya jadi tadi alhamdulillah saya diterima datang ke rumah beliau langsung. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu